Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Faqala Rabbul Izzah wal Jalalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini, Selasa malam Rabu, memasuki tanggal 24 Syawal 1446 Hijriyah. Insya Allah kita bersama akan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan secara khusus guna membahas, mempelajari, dan memetik berbagai faidah ilmiah yang bertailiran erat dengan salah satu pokok di antara pokok-pokok pembahasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Pokok akidah yang kita maksudkan adalah berkenaan dengan al-wala dan al-bara yang begitu agung kedudukannya di dalam al-aqidah al-islamiyah. Aqidah al-wala dan al-bara. Pembahasan pertama berkenan dengan hal ini
kita akan mempelajari definisi atau pengertian al-wala dan al-bara menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Silakan dicatat. Secara bahasa, kita mulai dari poin ini. Al-wala. Al-wala memiliki beberapa arti. Di antaranya, mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat terhadap sesuatu. Mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat terhadap sesuatu. Adapun secara istilah syariat, menurut istilah syariat, al-wala bermakna penyesuaian diri seorang hamba terhadap berbagai perkara penyesuaian diri seorang hamba terhadap berbagai perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pribadi seseorang. Baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pribadi seseorang. Makanya keluarga sekalian, pahami sejenak seorang hamba ditetapkan sebagai wali Allah Ta'ala apabila dirinya mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah.
dan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dia mencintai sebatas apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan ia pun membenci sebatas apa-apa yang dibenci oleh Allah. Orang seperti ini memiliki tanda kewalian. Makanya kata wali serumpun dengan kata wala. Al-wali, al-wala. Sudah? Sampai di sini bisa dipahami? Untuk pengertian al-wala. Kita lanjutkan. B. Pengertian al-bara. Menurut bahasa, ia mempunyai beberapa makna. Antara lain, menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Sedangkan berdasarkan istilah syariat, ia berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap berbagai perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pribadi seseorang. Bisa dipahami?
Kita ulangi sedikit. Coba fokus pada pengertian al-wala secara istilah. Mas Aba Syifa, tolong dibacakan. Pengertian al-wala secara istilah syariat Islam. Pengertian al-wala secara istilah syariat, yaitu bermakna penyesuaian diri seseorang hamba terhadap berbagai perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pribadi seseorang. Baik. Keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Al-wala mengharuskan kita bersama untuk mencintai dan meridhai berbagai perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Merupakan kesalahan besar bagi kita jika kita untuk berbagai perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah justru meletakkan al-bara' padanya. Suatu perkataan dicintai dan diridhai oleh Allah, kita malah membencinya. Benar atau tidak? Jelas salah. Suatu perbuatan, jelas-jelas perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah, kita malah berlepas diri darinya. Jelas ini merupakan kesalahan. Suatu keyakinan jelas diwahyukan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas seseorang membencinya, memurkainya. Ingat, ini merupakan penyimpangan dalam akidah. Termasuk terhadap pribadi seseorang yang pribadi tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan kita pun diperintahkan untuk mencintai, meridhai dan memuliakannya. Tapi ternyata kita malah membencinya, menjauhinya, berlepas diri darinya. Ini merupakan penempatan yang salah dalam bab apa? Dalam bab ini, aqidah al-wala dan al-bara. Ingat, ini bukan perkara ringan. Ini berat di dalam al-Islam. Baik, sekarang tolong dibacakan. Udah, pengertian al-bara secara istilah syariat udah. Tolong dibacakan. Al-bara' bermakna penyesuaian diri seseorang hamba terhadap berbagai perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Ta'ala, baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pribadi seseorang. Baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan maupun pribadi seseorang. Maksudnya, suatu perkataan, suatu perbuatan, suatu keyakinan dan pribadi seseorang berlandaskan wahyu, berbagai perkara tersebut dibenci dan dimurkai oleh Allah.
maka kewajiban kita untuk berbagai perkara tadi, entah itu perkataan, perbuatan, keyakinan, ataupun pribadi seseorang. Kewajiban kita untuk perkara-perkara tadi menempatkan apa? Al-wala atau al-bara. Al-bara. Wajib bagi kita menjauhinya, membencinya, berlepas diri darinya, bahkan memusuhi berbagai perkara tersebut karena ia dimurkai, dibenci, dan dimusuhi oleh Allah. Kita wajib menyesuaikan diri, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk al-wala, jelas penempatannya. Untuk al-bara, jelas pula penempatannya. Jangan salah dalam menempatkannya. Bisa dipahami? Contoh kecil. Kalau sekalian, ini ringkas saja dulu. Benarkah sikap seseorang ketika ia memberikan loyalitas al-wala terhadap berbagai ajaran yang benar-benar berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, dipahami hanya dan hanya mengikuti pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ajaran-ajaran tersebut. Lalu yang mendukungnya, memberikan loyalitas terhadapnya, mencintainya, meridainya, dan mendukung sepenuh hatinya. Benar tidak sikap ini? Benar? Baik. Tapi ketika terhadap berbagai ajaran yang berlandaskan ilmu, bersumber dari wahyu tersebut, ia tolak, ia tentang, dibubarkannya, atau mungkin diboikotnya, dibencinya, dimurkainya, dijauhinya, ia berlepas diri dari ilmu-ilmu seperti itu. Apakah ini benar dalam penempatan al-wala dan al-bara? Apa jawabannya? Benar tidak? Salah? Dan ini berdampak buruk untuk banyak hal dalam kehidupan dunia hingga akhirat nantinya. Salah dalam menempatkan yang mestinya kita menempatkan al-wala, malah menempatkan al-bara padanya. Bisa dipahami? Yang semestinya kita menempatkan al-bara, ternyata malah menempatkan al-wala padanya. Salah? Ringkasnya, keluarga sekalian, dari pengertian al-wala dan al-bara secara bahasa dan menurut istilah syariat, standar al-wala dan al-bara ini jelas? Jelas tidak? Jelas? Baik. Diungkapkan dengan ungkapan al-hubbu fillahi
Al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Wal bughdu fillahi. Mencintai karena Allah, wal bughdu fillahi, dan membenci karena Allah. Al-hubbu fillahi, kesini al-wala, mencintai karena Allah, betul? Wal bughdu fillahi, dan membenci pun karena Allah. Ke pembahasan ini, al-hubbu fillahi ke al-wala, wal bughdu fillahi ke al-bara. Bisa dipahami? Standarnya apa? Karena Allah. Apabila Allah mencintai sesuatu, kita wajib mencintai sesuatu tersebut. Apabila Allah mencintai seseorang, kita wajib mencintai orang tersebut. Dan jika Allah membenci sesuatu, kita wajib membenci sesuatu tersebut. Jika Allah membenci seseorang, kita pun wajib membencinya. Dan tolong diperhatikan, insya Allah nanti kita akan membahas penempatan al-wala dan al-bara pada beberapa golongan manusia. Akan ada pembahasan khusus insya Allah. Baik, sampai di sini untuk pembahasan pertama, pengertian atau definisi al-wala dan al-bara bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Judul kajian kita apa? Begitu agungnya akidah al-wala dan al-bara. Baik, sekarang kita buktikan hal ini dengan fokus pada pembahasan kedua. Kedudukan. Kedudukan. Aqidah. Al-wala dan al-bara. Di dalam syariat Islam. Baik, insya Allah kita akan berusaha meringkas pembahasan untuk poin ini. Kedudukan akidah al-wala dan al-bara di dalam syariat Islam. Menjadi beberapa rincian berikut ini, insya Allah. Yang pertama, ia merupakan pokok dan inti
kalimat syahadat ia merupakan pokok dan inti dari kalimat syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bu, tolong diulangi. Ia merupakan, baik, ini syahadat yang dimaksud la ilaha illallah. Baik. Isya, insyaallah. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita salat isya dulu, berlanjut dengan salat sunnah ba'diyah isya. Insyaallah ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Bud, tolong diulangi poin yang pertama tadi. Ia merupakan pokok dan inti dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Baik. Silakan dibuka firman Allah Ta'ala pada surah An-Nahl ayat ke-36. Fokus pada ayat ini. Dan silakan diperhatikan adanya al-wala dan al-bara pada ayat yang mulia ini. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus seorang utusan, seorang rasul. Fi kulli ummatin. Pada setiap umat. Ada utusan yang diutus oleh Allah Rabbul Izzah wal Jalalah. Segenap utusan Allah ini menyerukan seruan yang sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Apa terjemahnya? Beribadahlah kalian, hai umat manusia, hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian semuanya hanya kepada Allah. U'budullah. Wajtanibut taghut. Dan jauhi oleh kalian at-taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. At-taghut ay kullu ma yu'badu min dunillahi ta'ala. Segala sesuatu, siapapun dan apapun yang disembah selain Allah, jauhi oleh kalian. Isi seruan para utusan Allah ada dua. Yang pertama, u'budullah, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Dan yang kedua,
Wajtanibut tagut, jauhi oleh kalian at-tagut, segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Baik. Untuk dua perkara ini, bahagian mana yang masuk ke al-wala? Perintah, beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Betul? Itu apa? Al-wala. Kalau al-bara'nya yang mana? Jauhi oleh kalian at-taghut, segenap perkara, segala sesuatu, bahkan siapa saja yang disembah selain Allah. Kita wajib berlepas diri, meninggalkannya, menjauhinya. Bisa dipahami? Baik. Nah sekarang kembali pada tulisan ini. La ilaha illallah. Keluarga sekalian, tidak akan benar keimanan kita terhadap kalimat syahadah la ilaha illallah kalau kita tidak menempatkan al-wala dan al-bara padanya. Bisa dipahami? Kalau kita tidak menempatkan al-wala dan al-bara pada syahadah asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka tidak akan benar syahadah kita. Baik. La ilaha illallah, bukankah ia dibagi oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah menjadi dua bahagian. Bahagian pertama, la ilaha. Yang pertama. Bahagian yang kedua, illallah. Apa terjemahnya? Silakan. Apa terjemahnya? Tidak ada? Baik. Terjemahnya wajib mengikuti tuntutan dari tauhid yang benar. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang berhak untuk diibadahi illallah, selain Allah. Hanya Allah. Baik. Pada bahagian ini, mana yang masuk ke pembahasan al-wala dan mana yang masuk ke pembahasan al-bara? La ilaha masuknya kemana? Kemana? Ahsantum. Ini masuknya ke al-bara. Berlepas diri, meninggalkan, menjauhi, membenci, memurkai segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ya kan? Baik. Bahagian illallah masuknya kemana? Al-wala. Baik. Bisa dipahami? Illallah. Di situ wajib bagi setiap pribadi kita untuk menempatkan al-wala. Loyalitas yang paling tinggi hanya untuk Allah. Loyalitas, perwujudan al-wala yang paling tinggi hanya untuk Allah. Kita tetapkan sebagai satu-satunya Rabb kita,
berkonsekuensi sebagai satu-satunya ilah bagi kita. Bisa dipahami? Keluarga sekalian, bisa dipahami? Barakallahu fiikum. Baik, dalam pembelajaran ilmu tauhid biasanya la ilaha ini disebut kalimat apa? An-nafyu biasanya kan penafian, betul? An-nafyu. Apa yang dinafikan di sini? Segala sesuatu yang diibadai selain Allah, nafikan. Kemudian illallahu ini biasa disebutnya kalimat apa? Al-isbat. Menetapkan satu-satunya berhak untuk disembah hanyalah Allah. Tidak ada yang selainnya. Jadi, persaksian akan la ilaha illallah saja, keluarga sekalian, tidak akan benar. Tidak akan diridhai oleh Allah jika kita tidak menerapkan akidah al-wala dan al-bara. Dan ini kalimatut tauhid. Baik. Kita lanjutkan. Masih dalam rangka menyampaikan bukti begitu agungnya kedudukan akidah al-wala dan al-bara di dalam syariat Islam. Itu bukti yang pertama. Sekarang yang kedua, ia merupakan ikatan keimanan. Ia merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Ia merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Silakan ditulis terjemah hadis yang dimaksud. Awsaqu ural imani. Ikatan keimanan yang paling kuat. Ikatan keimanan yang paling kuat adalah al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Ikatan keimanan yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah. Dan permusuhan pun karena Allah. Dilanjutkan, wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi, mencintai karena Allah dan membenci pun hanya karena Allah. Dan membenci pun hanya karena Allah. Semuanya fillah, karena Allah. Mengikuti syariat
yang ditetapkan oleh Allah. Memberikan loyalitas karena Allah. Menampakkan al-mu'adah, rasa permusuhan, itu karena Allah. Contoh, mengapa kita sangat berusaha untuk menampakkan loyalitas terhadap tauhid dan dakwah tauhid serta ahlu tauhid, karena itu diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Betul? Mengapa kita sangat-sangat membenci kesyirikan? Dakwah yang mengajak manusia menuju kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, karena hal itu disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Jangan ada loyalitas terhadap kesyirikan. Dakwah yang menyeru manusia menuju kesyirikan dan terhadap pelaku kesyirikan. Itu merupakan ikatan keimanan yang paling kuat. Selanjutnya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Mengapa kita berusaha untuk istiqamah, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakwah yang mengajak manusia untuk setia terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlus sunnah, terkhusus al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena hal ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah dengan jelas. Kita mencintai dakwah yang mengajak manusia untuk setia terhadap manhaj as-salaf, cara beragama para sahabat, para tabi'in, dan atba'it tabi'in. Kenapa? Kita mesti mencintainya karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong diingat, wal bughdhu fillahi, membenci pun harus karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebencian tanpa bimbingan wahyu. Mengapa kita membenci berbagai penyimpangan atas nama syariat, berbagai penyelewengan agama, mengatasnamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hal ini dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mengapa kita menahan diri untuk tidak akan mendukung berbagai seruan yang menyuruh manusia untuk mengamalkan berbagai perkara atas nama sunnah, padahal bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makanya ada ungkapan wal bughdhu fillahi, membenci itu karena Allah, karena disyariatkan oleh Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bukti begitu agungnya akidah al-wala dan al-bara. Ia merupakan
sebab utama. Ia merupakan sebab utama yang menjadikan hati seorang hamba, dapat merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Baik. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim fi sahihaini. Baik, kita ringkas ya apa yang dimaksudkan oleh hadis ini. Baginda yang paling mulia dan tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal imani." Ada berapa perkara? Salasun. Tiga perkara. Yang apabila ketiganya terdapat pada diri seseorang, yang apabila ketiganya terdapat pada diri seseorang, wajada halawatal imani, maka ia akan merasakan lezatnya keimanan. Maka ia akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Baik, fokus pada poin pembahasan kita. Nah, salah satu di antara tiga perkara ini apa? Salah satunya apa? Ya? Baik, hampir tepat. Yang lain? Aba Abdurrahman, apa jawabannya? Salah satunya terkait dengan pembahasan kita ini. Apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Silakan ditulis. Jadi kita tidak menyebutkan ketiga-tiganya karena itu lumayan panjang pembahasannya. Kita ringkas saja. Baik. Salah satunya sesuai dengan pembahasan kita, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Di redaksi yang lain, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Terjemahnya, mencintai seseorang di mana ia hanya mencintainya karena Allah, di mana ia
mencintainya hanya karena Allah. Jadi apabila seseorang mencintai saudaranya, alasannya karena Allah. Apabila seseorang mencintai saudaranya, apa alasan mencintainya? Karena Allah, bukan karena dunia. Maaf, bukan karena hartanya, bukan karena pangkat dan kedudukannya, bukan karena berbagai alasan dunia lainnya. Saya dan kami mencintainya karena Allah, bukan karena dunia. Nah ternyata al-wala yang seperti ini itu menjadi penyebab utama seseorang akan mendapatkan halawatul iman, lezatnya keimanan. Dan Masya Allah, kalau seorang hamba telah Allah Ta'ala berikan halawatul iman, luar biasa indahnya kehidupan ini. Jadi yang dianggap remeh perkara ini. Kita saling mencintai karena Allah saja cukup. Karena Allah semata, titik. Indah tidak? Bukan karena, maaf, suku. Bukan karena perangkat-perangkat duniawiyah yang ada. Mengapa? Sangat memberikan loyalitas. Dia kan pimpinan saya di kantor, bukan itu. Berarti kalau bawahan, apakah tidak kita berikan loyalitas? Bukan itu alasan. Karena Allah memerintahkannya. Nikmat tidak? Kalau kita ada prinsip seperti ini, memiliki akidah seperti ini, nikmat kan? Nah bermakna, siapapun tidak akan kita berikan loyalitas, tidak akan kita cintai penyimpangannya ketika ia menyimpang dari syariat Allah. Maaf, meskipun itu anak kita. Kalau anak kita menyimpang, kita harus jujur, objektif untuk penyimpangannya. Perhatikan, untuk poin penyimpangannya kita berikan apa? Al-wala atau al-bara'. Al-bara', jangan didukung kesalahan anak. Jangan didukung penyimpangan anak. Tapi pada sisi yang cukup banyak, anak tetap kita berikan apa? Al-wala. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas rincian seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Jam 8:30 lewat sudah. Siap untuk kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya? Insya Allah. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Semoga kita bersama senantiasa mendapatkan limpahan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Dan semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Yang dengan sebab itu kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu demi ilmu yang bermanfaat. Kalau sekalian tetap istiqomah di atas perjuangan untuk menjadi penuntut ilmu, amalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kepada para suami sekalian tolong diperhatikan kembali pembahasan kita di Masjid Al-Um di 2 kali pertemuan agar lebih fokus lagi menunaikan kewajiban menuntut ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Ini termasuk belajar akidah al-wala dan al-bara', hukumnya apa? Ini fardu ain bukan fardu kifayah. Termasuk kita belajar manhaj akidah itu fardu ain bukan fardu kifayah. Lebih fokus lagi. Dan insya Allah yang sangat-sangat
cepat merasakan kebaikan ilmu-ilmu yang kita pelajari ketika menjadi ilmu yang bermanfaat adalah siapa? Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, istri kita khususnya. Ketika suami itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, istrinya yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat cepat merasakan manfaat ilmu suaminya. Ya, jangan sampai manfaat ilmu kita untuk kawan kita, untuk istri kita tetap mudah melakukan kezaliman. Jangan sampai. Insya Allah. Jadi lamun kita boleh ke rumah, tampilkan akhlak kita. Insya Allah. Apalagi kan sudah berisi bini, ya kalau rata-rata sudah 6 bujang sedikit aja lagi. Insya Allah. Ayo, bismillah. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan diri kita semakin dekat dengan akhlak yang mulia. Jaga kebersamaan kita, kokohkan indahnya persaudaraan kita, kita saling mencintai wajib hanya karena Allah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.